Miss Yuli, janda cantik 42 tahun, berdiri di balik meja warung kopi kecil miliknya. Warung itu tepat di depan rumahnya, di pinggir jalan kampung. Namanya Warung Kopi Yuli. Warungnya sederhana, tapi selalu ramai. Banyak bapak-bapak nongkrong dari pagi sampai malam. Hari itu masih jam 7 pagi, tapi sudah ada 3 bapak yang ngopi sambil main domino. Miss Yuli memakai baju ketat warna merah dan celana jeans yang pas di tubuhnya. Rambutnya dikuncir tinggi. Make up tipis, tapi tetap terlihat menarik. Itu yang bikin banyak tetangga perempuan sebel. "Bu Yuli, kopinya tambah panas ya," kata salah satu bapak, Pak Darman, sambil senyum-senyum. "Iya Pak, sabar dulu," jawab Yuli sambil tersenyum kecil. Dari jauh, terdengar suara bisik-bisik 2 ibu tetangga, Bu Mira dan Bu Erna, yang sedang belanja sayur. "Tuh kan, gaya banget. Udah janda, sok cantik," kata Bu Mira pelan. "Makanya suami-suami pada betah di situ. Nanti pulang-pulang lupa waktu," sahut Bu Erna. Mereka tertawa kecil. Yuli sebenarnya dengar, tapi ia pura-pura cuek. Dia sudah terbiasa dibicarakan seperti itu. Padahal hidup Yuli nggak pernah mudah. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Setelah itu, Yuli harus kerja keras buat hidupin dirinya sendiri. Orang tuanya sudah nggak ada. Warung kopi ini satu-satunya sumber pendapatannya. Tapi, meskipun kerja keras, Yuli tetap berusaha tampil rapi dan percaya diri. Ia nggak mau kelihatan lemah cuma karena statusnya janda. Sayangnya, itu justru bikin tetangganya suka salah paham. Sekitar jam 10 pagi, seorang pria datang naik motor matic. Namanya Miko, duda 45 tahun yang baru pindah ke kampung itu. Wajahnya lumayan tampan dan terlihat ramah. "Pagi Bu, Mbak, panggil apa ya?" tanya Miko sambil canggung. Yuli senyum geli. "Panggil Yuli aja. Mau pesan apa?" "Hitam manis 1. Miko duduk di kursi depan. Ia sesekali melirik Yuli yang sedang membuat kopi dengan cekatan. "Kok baru tahu ada warung sekeren ini ya? Biasanya warung kayak gini cuma jual mie instan sama gorengan," kata Miko membuka obrolan. Yuli tertawa. "Ya itu juga saya jual di sini kok." Obrolan mereka mengalir santai. Miko terlihat nyaman. Begitu juga Yuli. Sudah lama Yuli nggak ngobrol santai dengan pria yang sopan dan enak diajak bicara. Namun dari kejauhan, lagi-lagi ada mata-mata yang memperhatikan. Bu Mira mengintip dari balik pagar sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Nah kan, baru sehari di kampung ini aja udah lengket. Janda gitu loh," gumamnya kesal. Yuli tetap tidak peduli. Yang penting warungnya ramai dan ia bisa hidup mandiri. Lagi pula, Miko terlihat berbeda dari laki-laki lainnya. Nggak genit, nggak sok akrab, tapi sopan dan perhatian. Saat Miko hendak pergi, ia mengucapkan terima kasih sambil tersenyum hangat. "Besok saya ngopi sini lagi ya." "Tentu, saya tunggu," jawab Yuli. Dalam hati, ia sedikit senang. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah lama sendiri, Yuli merasa ada seseorang yang menghargainya sebagai manusia, bukan sekadar janda yang jadi omongan. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah lama sendiri, Yuli merasa ada seseorang yang menghargainya sebagai manusia, bukan sekadar janda yang jadi omongan. Tapi sayangnya, omongan itu tetap ada dan makin ramai. Siang itu, Bu Erna dan Bu Mira nongkrong di teras rumah sambil ngemil keripik. Mereka terus membicarakan Yuli. "Udahlah, jelas banget itu janda suka godain suami orang," kata Bu Erna sambil manyun. "Iya, lihat tadi. Duda baru datang dikincir juga," timpal Bu Mira. Padahal Yuli cuma kerja seperti biasa. Nggak pernah berniat ngerebut siapa-siapa. Sore hari, warung sudah mulai sepi. Yuli duduk santai sambil minum teh hangat. Ia menatap halaman depan rumahnya. Sebenarnya ia ingin ini semua biasa saja. Ia hanya ingin hidup tenang, cari rezeki halal. Tiba-tiba Miko muncul lagi. Ia datang dengan kemeja rapi, bukan kaos seperti pagi tadi. Pak Miko, 2 kali ngopi di sini dalam sehari? Ada yang spesial ya?" Yuli bercanda sambil tersenyum. Miko garuk-garuk kepala. "Hei, ya, spesialnya kopi buatan kamu." Yuli langsung menatap Miko dengan sedikit salah tingkah.
Ya udah, duduk dulu. Aku buatkan, ya. Saat Yuli menyerahkan gelas kopi, jari mereka bersentuhan. Yuli seketika kaget dan cepat menarik tangannya. Namun Miko hanya tersenyum tipis. Sama sekali tidak terlihat menggoda. Justru ia terlihat malu. Obrolan mereka sore itu lebih santai. Miko cerita bahwa ia baru bercerai setahun lalu. Ia pindah ke kampung ini karena ingin mencari suasana baru. Kalau kamu capek ngeladenin omongan orang, cuekin aja. Yang penting kamu kerja halal, kata Miko sambil menatap Yuli dengan serius. Yuli terdiam sesaat. Kata-kata itu terasa menenangkan. Kamu ngomong gitu kayak udah tahu semuanya, jawab Yuli pelan. Kelihatan kok. Kamu sering dibahas di grup WhatsApp RT, jawab Miko jujur. Yuli menghela napas panjang. Aku cuma mau hidup damai, Mas. Miko tersenyum lembut. Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada. Untuk pertama kalinya, Yuli merasa tidak sendirian. Namun di balik itu semua, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan, Pak Darman. Ia melihat kedekatan baru ini dengan wajah tidak senang. Dalam hati, ia bergumam, istri gue nggak boleh tahu soal ini. Bahaya kalau Miko beneran dekat sama Yuli. Seolah Yuli baru saja memulai babak baru dalam hidupnya, dan tanpa ia sadari, bibit konflik sudah pelan-pelan tumbuh. Seolah Yuli baru saja memulai babak baru dalam hidupnya, dan tanpa ia sadari, bibit konflik sudah pelan-pelan tumbuh. Tapi buat Yuli, hari-hari justru terasa lebih ringan sejak mengenal Miko. Keesokan paginya, Miko datang lagi. Kali ini ia membawa 2 bungkus roti. Buat kamu sarapan, katanya sambil nyodorin salah satunya. Hah? Ih, ngapain repot-repot? Yuli kaget tapi tetap menerimanya. Kan biar kamu gak cuma ngopi terus, jawab Miko sambil tertawa kecil. Mereka ngobrol seperti sudah kenal lama. Yuli mulai melihat sisi hangat dari Miko. Ia sosok yang kalem, tapi perhatian. Rasanya nyaman. Namun, lagi dan lagi, beberapa pasang mata memantau. Bu Mira dan Bu Erna duduk di kursi plastik warung. Pesan teh manis doang tapi mulutnya sibuk ngomongin Yuli. Bener nih janda makin jadi. Lihat tuh, dikasih roti, bisik Bu Mira. Aduh, Miko harus aku kasih tahu. Jangan sampai salah pilih perempuan, sahut Bu Erna sok prihatin. Mereka ngomong pelan-pelan, tapi cukup jelas terdengar. Yuli tetap berusaha senyum, meski hatinya sedikit panas. Siangnya, Yuli mengantar pesanan kopi ke rumah tetangga yang sedang arisan. Saat keluar kembali, ia melihat Miko menunggu di depan pagar. Mau pulang bareng? Aku antar, tawar Miko. Yuli sempat ragu. Nanti orang ngomong lagi. Terserah mereka. Selama kamu gak salah, ya udah. Ucapan itu membuat Yuli sedikit berani. Akhirnya ia mengangguk. Di perjalanan, Miko sempat memegang tangan Yuli saat menyeberang karena motor lewat cukup cepat. Yuli kaget, tapi ia tidak melepasnya. Justru ia merasa aman. Begitu sampai di depan warung, Miko turun dari motor dan mendekat sedikit. Kalau kamu capek diomongin orang, kamu bisa sandar sama aku. Suara Miko rendah, tapi tegas. Yuli terpaku sebentar. Jantungnya berdetak cepat. Ia refleks menatap mata Miko, dan keduanya saling diam sesaat. Namun tiba-tiba, Yuli cepat-cepat menarik tangannya dan bersikap biasa lagi. Makasih ya sudah ngantar. Miko tersenyum. Aku balik dulu, Yul. Saat Miko pergi, Yuli menyentuh dadanya sendiri yang masih berdebar. Ia belum pernah merasa seperti ini sejak lama. Di balik pohon depan rumah, Pak Darman masih mengintip. Wajahnya penuh kekhawatiran bercampur rasa iri. Ia bergegas pulang sebelum ada yang lihat. Jangan sampai Miko beneran dapat Yuli, gumamnya pelan. Yuli tidak tahu bahwa perasaan hangat yang baru tumbuh ini akan segera diuji. Hidupnya yang mulai terlihat bahagia justru akan menjadi awal kekacauan. Keesokan harinya, Yuli baru saja membuka warung saat beberapa ibu-ibu datang dengan wajah serius. Bu Erna langsung nyerocos tanpa basa-basi. Bu Yuli, saya cuma mau bilang, tolong jaga sikap ya. Suami-suami orang jangan diajak akrab. Yuli kaget.
Maksudnya apa, Bu? Saya cuma jualan kopi. Kalau jualan kopi, nggak usahlah pakai baju ketat begitu. Bapak-bapak pada betah di sini. Kita risih, sambung Bu Mira dengan nada tinggi. Yuli menghela napas. Saya nggak maksa siapapun nongkrong di sini. Kalau mereka datang, ya saya layani. Itu namanya usaha. Tapi kamu jangan bikin gosip baru. Kami dengar kamu lagi dekat sama Pak Miko. Tuduh Bu Erna lagi. Wajah Yuli langsung berubah. Kami cuma berteman. Jangan bikin cerita sendiri. Bu Mira melipat tangan di dada. Terserah kamu ngomong apa. Pokoknya kalau sampai ada rumah tangga orang rusak, kamu tanggung sendiri. Mereka pergi sambil melirik sinis. Yuli hanya bisa berdiri diam. Dadanya sesak. Siang hari, Miko datang lagi ke warung sambil senyum ceria. Tapi Yuli tidak menyapanya seperti biasanya. Ia hanya menunduk dan pura-pura sibuk. Kamu kenapa? Ada yang salah? Tanya Miko prihatin. Kayaknya kamu jangan sering-sering kesini dulu. Jawab Yuli tanpa menatap. Miko terkejut. Kenapa? Aku salah apa? Orang-orang udah ngomong macam-macam. Aku nggak mau makin ribut. Miko menggeleng pelan. Yul, kamu nggak bisa hidup dari pendapat orang terus. Tapi aku juga nggak mau dipojokkan terus. Balas Yuli lirih. Miko hanya diam, lalu ia berdiri. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Yuli pelan. Aku tetap teman kamu, apapun yang terjadi. Begitu Miko pergi, Yuli menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai kehilangan kenyamanan yang baru ia dapatkan. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan warung. Kaca mobil turun, memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan kacamata hitam. Permisi. Apa ini benar warung kopi Yuli? Suaranya terdengar tegas. Yuli mengangguk masih kebingungan. Iya, saya Yuli. Pria itu tersenyum kecil. Nama saya Pak Herman. Saya utusan perusahaan tambang di kota. Kami mencari seseorang bernama Yuliana Putri, anak dari Pak Darmawan, pemilik tambang legal bernilai besar yang menghilang bertahun-tahun lalu. Yuli membeku. Mulutnya ternganga. Jantungnya berdetak sangat cepat. Nama lengkap saya, Yuliana Putri, jawabnya tanpa sadar. Pak Herman mengangguk mantap. Kalau begitu, saya punya kabar besar untuk Anda. Dunia Yuli terasa berputar. Tanpa ia duga, hidupnya akan berubah drastis. Dan semua orang yang meremehkannya akan terdiam. Dan semua orang yang meremehkannya akan terdiam. Tapi sebelum itu terjadi, Yuli harus memastikan semuanya benar. Yuli duduk di ruang tamu warungnya bersama Pak Herman. Pria itu membuka map besar berisi dokumen-dokumen penting. Ini data lengkapnya. Sidik jari dan beberapa data fisik Anda cocok dengan database keluarga Pak Darmawan, jelas Pak Herman. Yuli masih syok. Saya benar-benar anak pemilik tambang itu. Betul. Perusahaan tambang itu resmi, punya izin lengkap. Tapi selama bertahun-tahun, kami tidak tahu keberadaan ahli warisnya. Baru sekarang kami menemukannya, lanjut Pak Herman. Yuli merasa kedua kakinya lemas. Ia mencoba memproses semuanya. Dulu ia sempat tinggal di panti asuhan setelah terpisah dari keluarganya sejak kecil. Ia tidak pernah tahu asal-usulnya. Dan sekarang, jawabannya datang begitu saja. Belum sempat Yuli berpikir panjang, Pak Herman mengeluarkan sebuah kunci mobil. Ini kendaraan untuk Anda sementara. Perusahaan akan mengurus semuanya di kantor pusat. Kami harap Anda bisa ikut ke kota besok untuk tanda tangan persetujuan. Yuli terpaku. Saya, siap. Pak Herman pamit dengan sopan. Tetangga yang melihat langsung melongo. Ada mobil mewah datang, tamunya pakai jas, dan ternyata semua datang untuk Yuli. Jangan-jangan benar Yuli itu orang penting, bisik salah satu warga. Bu Mira menelan ludah. Bu Erna memandang dengan wajah kaget yang jelas. Malamnya, Miko datang ke warung. Yuli menyapanya duluan, berbeda dari pagi tadi. Aku mau ngomong sesuatu, kata Yuli pelan. Miko duduk. Ya, cerita aja. Yuli menjelaskan semuanya dari awal. Tentang tambang, tentang keluarga kaya yang mencarinya,
Tentang kemungkinan besar ia akan jadi pemilik perusahaan besar. Miko sempat bengong. Aku bangga sama kamu, Yul. Kamu pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Yuli tersenyum kecil. Aku cuma takut. Semua ini cuma mimpi. Miko menaruh tangan di atas tangan Yuli. Kalau kamu jatuh, aku akan tetap ada. Yuli terdiam. Ia tidak menarik tangannya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tapi di luar sana, Pak Darman diam-diam menguping dari balik dinding warung. Wajahnya gelap. Kalau Yuli jadi orang kaya, dia bisa ngerusak apapun yang gue punya. Gumamnya pelan. Malam itu, sebelum menutup warung, Yuli berdiri di depan pintu dan menarik napas dalam. Ia sudah menetapkan tujuan. Mengambil alih haknya dan menjalani hidup yang benar-benar layak. Namun ia belum tahu, perjalanan menuju sana tidak akan mudah. Ada orang-orang yang tidak akan membiarkannya naik begitu saja. Ada orang-orang yang tidak akan membiarkannya naik begitu saja. Dan itu mulai terlihat keesokan harinya. Baru jam 8 pagi, beberapa warga berkumpul di depan warung Yuli. Mereka terlihat serius, bahkan sedikit tegang. Bu Erna maju sebagai juru bicara. Bu Yuli, kami baru dapat info kalau tambang yang mau kamu urus itu tambang ilegal. Kami takut kampung kita nanti kena masalah kalau kamu ikut terlibat. Yuli mengernyit. Siapa yang bilang itu tambang ilegal? Pokoknya kami dengar dari yang paham soal begituan. Jawab Bu Mira sok yakin. Yuli tahu, ini pasti ulah seseorang yang tidak suka melihatnya bahagia. Belum sempat Yuli menjawab, Pak Darman ikut bicara. Wajahnya dibuat-buat prihatin. Kami cuma peduli, Yul. Jangan sampai kamu menyeret kampung kita ke masalah besar gara-gara ambisi kamu. Yuli terdiam. Perkataan itu menusuk. Padahal yang mengatakan adalah pelanggan setianya. Di saat situasi semakin panas, Miko muncul dan langsung berdiri di sisi Yuli. Tambang itu legal. Saya tahu dari dokumen perusahaan yang dipegang Pak Herman, ucap Miko tegas. Pak Darman memelototinya. Kamu baru di sini, jangan ikut campur. Saya cuma nggak mau kalian memfitnah tanpa bukti, jawab Miko dengan santai tapi mantap. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat ragu dengan tuduhan tadi. Sementara Yuli hanya menunduk. Ada rasa takut, tapi juga marah. Setelah kerumunan bubar perlahan, Yuli dan Miko duduk di dalam warung. Aku takut, Mik. Kalau fitnah ini makin besar, semuanya bisa kacau. Miko menatapnya serius. Kamu punya bukti legalitas. Kamu harus ke kota dan berjuang. Jangan biarkan mereka jatuhin kamu. Yuli mengangguk pelan. Ia tidak boleh mundur. Ini tentang masa depannya. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, Yuli bersandar sebentar di bahu Miko. Miko langsung diam, tapi ia tidak menghindar. Tangannya perlahan menepuk punggung Yuli untuk menenangkan. Momen itu hangat dan membuat Yuli merasa aman, meski hanya sebentar. Saat ia bangkit lagi, pipinya memerah. Maaf, aku. Nggak apa-apa, jawab Miko sambil tersenyum. Tapi keadaan belum selesai. Malamnya, muncul seorang pria tak dikenal mengirim surat ke warung Yuli dan langsung kabur setelah menaruhnya di depan pintu. Yuli membuka surat itu dengan tangan bergetar. Isinya tertulis singkat. Berhenti urus tambang itu kalau tidak mau hidupmu hancur. Yuli pucat. Nafasnya tercekat. Ini bukan sekadar fitnah lagi. Ada seseorang yang benar-benar tidak menginginkan Yuli mendapatkan haknya. Dan ancaman itu baru saja dimulai. Ancaman itu baru saja dimulai. Tapi Yuli tidak mau mundur. Ia sudah terlalu lelah jadi korban omongan orang. Pagi itu, ia menutup warung lebih awal. Ia menggulung banner warung dan memasukkan beberapa barang penting ke tas. Miko yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri. Kamu mau ke kota hari ini? Tanya Miko. Iya. Aku mau pastikan semuanya benar dan legal. Aku nggak mau ada yang bilang aku cari masalah. Jawab Yuli tegas meski suaranya sedikit goyah. Aku ikut, kata Miko tanpa ragu. Yuli menatap Miko. Nggak usah repot. Aku ikut, ulang Miko sambil menatap penuh keyakinan. Akhirnya Yuli hanya mengangguk pelan,
Tapi di dalam hati ia sangat lega. Di perjalanan ke kantor pusat perusahaan tambang, Yuli dan Miko duduk berdekatan di dalam mobil yang disediakan perusahaan. Saat mobil sedikit oleng karena jalanan berlubang, tangan Yuli otomatis memegang lengan Miko. Miko menoleh sambil tertawa kecil. "Tenang, aku ada kok." Yuli buru-buru melepas tangannya sambil tersenyum malu. Refleks. Sesekali mereka saling pandang dan tersenyum. Ada rasa nyaman yang mulai tumbuh lebih kuat. Sesampainya di kantor perusahaan, Pak Herman menyambut mereka dan langsung mengajak masuk ke ruang rapat. Di sana sudah ada beberapa petinggi perusahaan. "Bu Yuli, kami ingin menjelaskan soal bisnis tambang ini," kata salah satu petinggi itu. Mereka menunjukkan bukti legalitas perusahaan, mulai dari izin pemerintah, sertifikat lahan, laporan pajak, semuanya lengkap. Tidak ada yang ilegal sedikit pun. "Kami curiga ada pihak yang ingin menjatuhkan reputasi perusahaan dan juga Anda sebagai ahli waris," jelas Pak Herman. Yuli mengepalkan tangan. "Kalau begitu, saya akan lawan semua fitnah ini." Semua terdiam lalu tersenyum. Mereka melihat tekad yang kuat dari wanita yang dulu hanya dianggap penjual kopi biasa. Sebelum pulang, Yuli berdiri di depan gedung tinggi itu sambil memandangi langit. Ia merasa langkahnya sudah benar. Miko mendekat, berdiri tepat di sampingnya. "Aku bangga sama kamu, Yul." Yuli menatap Miko. "Kalau nggak ada kamu, aku mungkin sudah nyerah." Tanpa diduga, Miko memegang tangan Yuli dengan lembut. Yuli menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu menatap Miko lagi. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Yuli ingin tetap seperti itu, tapi ia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, saat mereka kembali ke kampung, suasana berubah drastis. Banyak warga berkumpul di depan rumah Yuli. Ternyata, rumor soal tambang ilegal sudah menyebar semakin parah. Ada yang bilang Yuli akan membawa masalah besar ke kampung mereka. Pak Darman berdiri paling depan sambil menunjuk Yuli. "Kamu pergi ke kota bukan buat bersihin masalah. Kamu malah nambah masalah. Kami nggak mau kampung ini jadi sasaran." Warga lain ikut ribut. Suasana makin panas. Yuli hanya bisa menghela napas. Semua perjuangannya seakan tidak dihargai. Dan ia sadar, konflik ini baru akan semakin kacau. Yuli masih bengong karena Pak Herman ngajak ketemuan sambil bawa orang yang katanya bisa buka masa lalunya. "Ayo Bu, kita masuk dulu," ucap Pak Herman sambil mempersilakan Yuli duduk di dalam kantor perusahaan tambang besar yang megah banget. Yuli sampai canggung masuknya. Takut sepatunya yang murah meninggalkan jejak kotor di lantai yang kinclong kayak kaca itu. "Nggak apa Bu, santai aja," kata Pak Herman seolah bisa baca isi kepala Yuli. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan tongkat masuk pelan. Rambutnya sudah memutih, tapi wajahnya kelihatan pernah gagah dan berwibawa. Matanya berkaca-kaca begitu melihat Yuli. "Putri," gumam pria tua itu. Yuli langsung kening berkerut. "Pak, Bapak salah orang ya? Nama saya Yuli bukan Putri." Pria tua itu nggak jawab, malah pelan-pelan mengeluarkan sebuah foto lusuh dari dompetnya. Foto seorang anak perempuan usia 5 tahunan, pipi tembam, rambut diikat 2. Dan wajahnya mirip Yuli banget. Jantung Yuli langsung serasa kejedot dalam. "Itu, kok mirip aku ya?" Pak Herman naruh map di meja, lalu membuka dan menunjukkan dokumen-dokumen yang lengkap banget. Akta lahir, berita kehilangan anak, laporan kepolisian, semua bukti yang ngarah ke satu fakta. Yuli adalah anak kandung dari pemilik perusahaan tambang terbesar di daerah itu. Nama asli kamu Putri Ayunda. Kamu hilang waktu kecil karena diculik mantan pegawai yang dendam. Kami mencarimu bertahun-tahun, jelas pria tua itu dengan suara bergetar. Yuli langsung lemes. "Serius ini? Aku, anak orang kaya?" Pria itu mengangguk sambil memegang tangan Yuli. "Aku ayahmu. Ayah yang sangat menyesal karena gagal menjagamu." Air mata Yuli langsung meledak. Kejadian pahit hidupnya berputar di kepala. Diremehkan warga, dihina tetangga, diselingkuhi mantan suami, kerja banting tulang di warung kopi sambil dituduh gangguin suami orang. Ternyata, dia bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, kenyataannya jauh berbeda. Pak Herman tiba-tiba ikut bicara. "Mulai hari ini, Bu Yuli adalah pewaris sah perusahaan tambang Putra Bumi.
Semua urusan legal kami yang tangani. Yuli masih setengah nggak percaya. Tapi, warga di kampung pasti nggak percaya semua ini. Pak Herman tersenyum. Biar waktu yang menjawab. Ibu cuma perlu siap menjalani hidup baru yang lebih baik. Ayah Yuli memeluknya. Tangannya yang gemetar seolah sudah menunggu momen itu selama puluhan tahun. Putri, kamu pulang ya, pulang ke ayah. Yuli benar-benar nggak bisa berkata apa-apa lagi. Hidupnya berubah dalam sekejap. Tapi ia sama sekali belum tahu. Perubahan besar itu akan bikin kampungnya heboh satu desa. Perubahan besar itu akan bikin kampungnya heboh satu desa. Dan benar saja, kabar itu nyebar lebih cepat dari wifi gratis. Pagi-pagi, warga sudah ramai ngomongin Yuli. Tahu nggak? Janda ketat itu ternyata anak orang kaya. Bisik Busri sambil mata melotot. Halah paling bohongan. Mana ada janda warung kopi tiba-tiba jadi pewaris tambang, timpal Burani yang dari dulu paling nyinyir. Tapi omongan mereka langsung berhenti waktu sebuah mobil mewah hitam berhenti tepat di depan warung Yuli. Driver turun, ngedorong pintu dan membukakan jalan. Yuli keluar dengan tampilan yang masih sederhana, tapi tatapannya beda. Lebih percaya diri, lebih tegak. Pak Herman ikut turun, membawa berkas dan berbicara tegas ke warga yang melongo bak lihat artis. Ibu Yuli resmi menjadi pemilik saham tambang Putra Bumi. Kami akan bangun kantor cabang dan proyek pemberdayaan di desa ini. Semua warga akan mendapat pekerjaan dan fasilitas desa juga akan diperbaiki. Warga langsung terdiam. Yang dulu nyindir, langsung jadi manis senyumnya. Burani pura-pura ramah, maju sambil nyolek lengan Yuli. Aduh Yul, jadi selama ini kamu tuh orang penting ya? Maafin ibu ya kalau selama ini salah ngomong. Yuli hanya memandangnya datar. Saya nggak dendam bu, tapi saya nggak lupa. Burani cuma bisa senyum kecut. Tenggorokannya kayak kemelut ketelan duri. Lalu muncul Pak RT yang kayaknya udah setengah nyesel karena sering ngegibah Yuli. Bu Yuli, selamat ya bu. Kalau butuh bantuan atau arahan, saya siap membantu demi desa kita. Katanya mendadak rendah hati. Dalam hati Yuli cuma bisa mikir. Baru aja kemarin kalian hina aku. Sekarang bela-belain menjilat demi nyari keuntungan. Tapi Yuli tetap berusaha tenang. Ia tahu, kekayaan bukan untuk pamer. Ia punya tujuan jelas. Nanti saya pengen semua warga ikut maju. Saya gak mau ada yang ngerasain hidup susah kayak saya dulu. Pak Herman langsung mengumumkan bahwa mulai minggu depan, ratusan lowongan kerja akan dibuka khusus warga desa. Desa yang dulu cuma jadi bahan bercandaan, sebentar lagi bakal berubah jadi kawasan modern. Suasana berubah drastis. Yang tadinya sering ngeledek Yuli, sekarang malah sok akrab dan berebut perhatian. Bu Yuli, mampir ke rumah ya nanti. Bu, kalau ada acara, kabarin ya. Bu, jangan lupa ya sama tetangga lama. Yuli cuma senyum tipis. Dalam hati dia ngomong, kalian dulu nganggap aku sampah. Sekarang kalian baru sadar siapa aku sebenarnya. Tapi di balik kebahagiaan yang baru mulai datang, ada seseorang yang diam-diam merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Yuli lagi. Dan orang itu bukan warga biasa. Dan orang itu bukan warga biasa. Ia adalah saudara jauh ayah Yuli yang merasa dirinya lebih pantas jadi pewaris tambang. Namanya Anton. Lelaki parubaya yang pakai jas mahal, tapi sikapnya bikin orang sebel. Ia muncul tiba-tiba di kantor tambang, mendekati Pak Herman dengan wajah penuh kepalsuan. Saya dengar perusahaan ini diwariskan ke seorang penjual kopi, katanya sambil tertawa kecil meremehkan. Pak Herman berdiri tegas. Ibu Yuli adalah pewaris sah. Semua dokumen lengkap. Silakan kalau Anda ingin memeriksa, kami siap. Anton tersenyum miring. Tenang. Saya cuma ingin memastikan perusahaan keluarga ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, Yuli belum tahu apa-apa. Ia sedang belanja kebutuhan pembangunan warung barunya bersama Dani. Mereka berjalan berdampingan, ngobrol santai. Bu, beneran mau bangun warung lebih gede? Biar saya bantu langsung setiap hari, ya? Dani mengucapkannya sambil senyum malu-malu. Yuli melirik sedikit. Kamu kok tiba-tiba perhatian? Jangan-jangan kamu punya maksud lain? Dani garuk-garuk kepala, pipinya merah.
Yang penting ibu jangan kerja sendirian lagi. Mereka sama-sama ketawa kecil. Dani tiba-tiba menggenggam tangan Yuli. Hanga, bikin Yuli deg-degan sebentar. Bu, saya ada rasa sama ibu, katanya pelan tapi serius. Yuli langsung bingung. Dani, saya ini janda umur 42. Kamu masih muda. Gimana kalau orang ngomong macem-macem? Saya nggak peduli. Yang penting saya tulus, jawab Dani tanpa ragu. Mereka saling pandang. Yuli terdiam, tapi dalam hatinya ada rasa senang yang ia coba sembunyikan. Namun momen manis itu terhenti waktu HP Yuli bergetar. Telepon dari Pak Herman. Bu Yuli, ada masalah. Kita harus ketemu sekarang juga. Wajah Yuli langsung berubah khawatir. Setibanya di kantor, Pak Herman menjelaskan semuanya. Bu, ada saudara ayah Anda yang ingin menggugat hak waris. Ia berusaha menjatuhkan ibu di depan publik. Dan, Pak Herman menghela napas. Ia sepertinya akan menyerang nama baik ibu lewat media. Yuli tertegun. Baru sebentar ia merasakan kebahagiaan sebagai pewaris tambang. Masalah besar sudah datang. Apa dia mau nyebarin fitnah? Pak Herman mengangguk. Ya, dan ini bisa bikin warga berbalik lagi ke ibu. Yuli mengepal tangannya. Aku nggak mau lagi dihina dan dipandang rendah. Aku akan lawan. Sejak hari itu, masa tenang Yuli resmi berakhir. Ia tidak hanya harus membuktikan haknya atas tambang, tapi juga mempertahankan harga dirinya. Dan itu baru permulaan. Tapi Yuli tidak mau mundur. Ia sudah terlalu sering direndahkan seumur hidupnya. Pak Herman menjelaskan langkah yang harus diambil. Bu, kita perlu bukti yang benar-benar kuat kalau ibu adalah pewaris sah. Kita harus menemukan dokumen asli dari ayah Anda. Ada di rumah lama beliau, tapi lokasi tepatnya hanya diketahui oleh satu orang. Yuli mengernyit bingung. Siapa? Pengasuh yang dulu pernah merawat Anda sebelum hilang dari keluarga. Namanya Maksari. Beliau tinggal di desa yang cukup jauh. Tanpa banyak pikir, Yuli memutuskan berangkat hari itu juga. Dani bersikeras ikut. Bu, ini bahaya kalau ibu cuma sendirian. Saya ikut dampingi, ucap Dani tegas. Dalam perjalanan naik mobil, suasana hening tapi rasanya justru bikin hati deg-degan. Dani melirik sebentar. Bu, apa ibu menyesal hidup berubah secepat ini? Yuli tersenyum kecil. Saya cuma takut semua ini hilang lagi. Dani mendekatkan tangan ke tangan Yuli. Yuli menoleh, tapi tidak menarik tangannya. Pegangan itu bikin Yuli merasa aman. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya tiba di desa tempat Maksari tinggal. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Maksari yang sudah sepuh keluar dan tertegun begitu melihat wajah Yuli. Ya Tuhan, wajah kamu mirip sekali sama ibu kamu dulu, ucapnya terharu. Yuli langsung merasa ada hubungan kuat di sana. Mak, saya butuh bantuan. Ada orang yang ingin rebut hak saya. Maksari mengangguk pelan. Saya sudah lama menunggu kamu datang. Di sini ada sesuatu milik ayahmu. Kemudian Maksari masuk ke dalam, membawa sebuah kotak kayu tua yang disimpan sangat hati-hati. Yuli membuka perlahan. Di dalamnya ada dokumen hak waris asli yang selama ini hilang, foto Yuli kecil bersama ayahnya, dan satu surat yang belum pernah ia baca seumur hidupnya. Maksari menatapnya penuh keyakinan. Dengan ini, tidak akan ada yang bisa meremehkan kamu lagi. Yuli menahan napas. Akhirnya ia memegang bukti kuat untuk melawan semua fitnah. Namun belum sempat ia bernapas lega, HP Dani tiba-tiba berdering. Ada pesan dari Pak Herman. Bu Yuli harus segera kembali. Beritanya sudah tersebar. Anton bilang tambang ibu ilegal dan berbahaya untuk warga. Yuli terdiam, wajahnya berubah serius. Baru saja menemukan solusi, masalah baru langsung datang lagi. Dani menatap Yuli, mencoba menenangkan. Kita akan hadapi ini sama-sama. Saya nggak akan ninggalin ibu. Yuli menarik napas dalam, memegang dokumen itu erat-erat. Ia tahu, ketika kembali nanti, yang menunggunya bukan sekadar fitnah, tapi pertaruhan nama baik dan masa depan seluruh warga. Ia tahu, ketika kembali nanti,
Yang menunggunya bukan sekadar fitnah, tapi pertaruhan nama baik dan masa depan seluruh warga. Jadi Yuli dan Dani langsung kembali ke desa secepat mungkin. Begitu mobil berhenti di balai desa, suasana sudah rame banget. Banyak warga berdiri sambil ngomongin hal yang sama. Itu beneran ya tambangnya ilegal? Aduh, kalau sampai bahaya, kita semua gimana? Anton berdiri di depan warga dengan nada penuh kepalsuan. Saya hanya ingin melindungi desa ini. Yuli tidak paham urusan bisnis. Tambang itu tidak aman dan bisa merugikan kita semua. Warga mulai panik dan yakin kalau Anton peduli pada mereka. Beberapa bahkan menatap Yuli dengan curiga saat ia turun dari mobil. Yuli melangkah maju, memegang dokumen erat-erat. Berhenti sebar omongan yang gak benar. Anton menatap Yuli dengan senyum mengejek. Kalau kamu yakin tambang itu legal, mana buktinya? Tanpa ragu, Yuli mengangkat dokumen asli warisan dan izin tambang yang dibawanya dari Maksari. Pak Herman ikut berdiri di sampingnya untuk menjelaskan. Semua dokumen ini sah dan sudah terdaftar di pemerintah. Perusahaan ini resmi dan sudah diaudit. Tidak ada masalah legal. Warga terdiam. Anton tampak kaget, tapi cepat menutupinya dengan tawa sinis. Dokumen bisa dipalsukan. Saat suasana makin panas, Dani maju dan berkata lantang, kalau ngomong seenaknya tanpa bukti, itu namanya fitnah. Warga mulai ragu pada Anton. Beberapa bisik-bisik. Iya ya, dia dari tadi cuma ngomong doang. Bu Yuli kan dari dulu jujur. Yuli menatap semua warga satu persatu. Saya balik ke desa ini bukan cuma buat diri saya. Saya mau semua warga ikut maju. Tapi kalau kalian lebih percaya sama orang yang baru muncul dan cuma ngomong jelek tentang saya, ya terserah. Pak Herman menambahkan, mulai minggu depan pembangunan fasilitas air bersih dan puskesmas baru akan dimulai. Itu semua dari Ibu Yuli untuk kita semua. Warga langsung saling pandang. Mata-mata yang tadi penuh curiga, berubah jadi menyesal. Bu Sri maju paling depan. Maaf ya Bu Yuli, kami kebawa omongan. Yuli tidak sombong. Ia tersenyum tipis. Udah. Sekarang yang penting kita fokus bangun desa. Anton yang melihat warga mulai memihak Yuli, langsung panik. Ia buru-buru pergi dengan muka kesal, tapi sempat mendengus. Ini belum selesai. Yuli tidak gentar. Kini ia bukan lagi penjual kopi yang gampang diremehkan. Sore itu, warga mulai menghampiri Yuli dengan sikap yang jauh lebih baik. Banyak yang menyalami, bahkan beberapa peluk ringan sambil bilang terima kasih. Dani berdiri di sampingnya, ikut bangga. Kamu hebat Bu, bisiknya pelan. Yuli menoleh dengan senyum hangat. Kamu juga. Makasih sudah selalu ada. Mereka sempat saling tatap lama, sampai Yuli salah tingkah dan langsung alihkan pandangan. Walau Anton kabur, Yuli yakin laki-laki itu pasti akan kembali dengan rencana yang lebih parah. Tapi sekarang Yuli tidak takut. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan untuk melawan. Bukti, keberanian, dan seseorang yang selalu mendukungnya. Dan sekarang Yuli tidak takut. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan untuk melawan. Hari demi hari, proyek pembangunan fasilitas desa dimulai. Warga yang dulunya mencibir sekarang malah senyum lebar setiap kali lihat Yuli lewat. Warung kopi Yuli juga direnovasi jadi lebih bagus. Ada AC, ada kursi empuk, bahkan menu minuman kekinian. Semua warga senang nongkrong di sana, termasuk yang dulu suka ngatain. Suatu pagi, Bu Rani datang dengan senyum kelewat manis. Bu Yuli, kalau butuh bantuan bersih-bersih warung, saya bisa bantu kok. Yuli cuma senyum sopan. Nggak usah Bu, saya sudah punya banyak karyawan sekarang. Senyum Bu Rani langsung kaku. Dani yang melihat itu sampai nahan ketawa. Lalu mampir juga Bu Sri. Yul, kamu kapan ngadain syukuran? Kita semua nunggu undangan loh. Yuli menanggapi tenang. Nanti kalau sudah siap, saya pasti undang. Tapi ia tidak memberikan perlakuan istimewa. Tidak membalas hinaan masa lalu. Cukup memberi batas. Pak RT pun mendadak jadi pendukung nomor 1 Yuli. Bu, kalau butuh izin apa-apa tinggal bilang. Kita urus cepat. Yuli hanya membalas seperlunya. Terima kasih Pak.
Walaupun warga sudah berubah sikap, Yuli tetap memasang hati-hati. Karena Anton masih belum menunjukkan batang hidungnya lagi. Tapi di tengah semua kesibukan dan perubahan itu, ada satu hal yang justru makin kuat bertumbuh. Kedekatannya dengan Dani. Malam itu Dani mengantar Yuli pulang setelah rapat pembangunan desa. Mereka berjalan pelan di halaman rumah Yuli yang sudah direnovasi juga. "Bu, saya senang lihat ibu sekarang," ucap Dani sambil memegang tas belanjaan Yuli. Yuli meliriknya sambil tersenyum. "Aku juga senang. Kamu banyak bantu aku." Dani berhenti, memutar badan menatap Yuli. "Boleh saya jujur lagi?" Yuli sedikit gugup. "Apa?" Dani mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat jantung Yuli terasa aneh. "Saya nggak pernah lihat seseorang sekuat ibu. Dan, saya makin jatuh hati." Yuli terdiam. Wajahnya memerah, tapi ia mencoba tetap tenang. "Dani, hubungan kita rumit. Aku jauh lebih tua. Orang bisa salah paham." "Aku nggak peduli omongan orang," jawab Dani serius. "Yang penting perasaanku jelas." Mereka saling pandang, suasana hening tapi nyaman. Dani tiba-tiba meraih tangan Yuli dan menggenggamnya. Yuli tidak menepis. Ia justru menggenggam balik, meski malu. Momen itu terhenti saat ponsel Yuli berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan senang dulu. Semua ini bisa hilang dalam sekejap." Yuli menatap layar tanpa berkedip. Dani langsung melihat ekspresi Yuli berubah. "Ada apa?" Sepertinya Anton mulai bergerak lagi. Mata Yuli menatap ke kejauhan. Ia sudah siap untuk babak terakhir. Karena kalau ada yang mencoba menjatuhkannya lagi, ia tidak akan tinggal diam. Ia sudah siap untuk babak terakhir. Dan akhirnya Anton muncul lagi di depan warga, membawa beberapa orang media lokal untuk mempermalukan Yuli. Tambang itu tetap berbahaya. "Yuli hanya memikirkan uang, bukan keselamatan kalian," teriak Anton sambil menunjuk Yuli. Warga langsung heboh. Yuli maju dengan langkah yakin, membawa satu map tebal berisi dokumen dan bukti. "Kalau mau bicara soal keselamatan, ini laporan terbaru dari pemerintah tentang kelayakan tambang. Semuanya jelas. Tidak ada satupun poin yang menyalahi aturan." Media mulai mengambil gambar. Anton kelihatan mulai gelisah. Pak Herman berdiri di samping Yuli dan bersuara lantang. "Kami juga sudah menyiapkan tim khusus untuk memastikan program pemberdayaan berjalan aman dan nyaman untuk semua warga." Warga mulai memihak Yuli lagi. Anton masih mencoba menjatuhkan. "Apa kalian yakin percaya sama janda ini, yang dulu saja dianggap sumber masalah rumah tangga?" Warga langsung saling pandang. Ucapan itu justru membuat Anton terlihat jahat. Dani tiba-tiba maju dan berdiri di depan Yuli seperti pelindung. "Bu Yuli sudah banyak membantu desa ini. Apa yang sudah kamu lakukan untuk kami?" Warga ikut bersuara. "Iya, Anton cuma bisa ngomong. Kalau bukan karena Bu Yuli, kita tetap susah." Anton makin terpojok. Yuli menatapnya langsung. "Saya dulu cuma penjual kopi yang kalian hina. Tapi saya tetap kerja keras. Saya tetap baik sama orang, meski disakiti. Dan sekarang, lihat apa yang saya lakukan. Saya balik ke sini untuk membuat kita semua maju." Tepuk tangan warga pecah. Anton tambah pucat. Akhirnya pihak keamanan yang ikut hadir membawa Anton pergi, karena diduga memalsukan informasi publik dan mencoba mengambil alih tambang secara tidak sah. Warga bersorak, dan beberapa langsung menghampiri Yuli. "Bu, maaf ya kalau dulu kami pikir buruk. Kami bangga punya sosok sekuat ibu." Yuli tersenyum. "Sudah lewat. Yang penting kita bangun desa lebih baik ke depan." Sore harinya, Yuli dan Dani berjalan pelan menuju warung baru yang sudah resmi dibuka. Dani menatap Yuli dengan mata yang penuh rasa bangga. "Saya bilang kan, ibu pasti bisa." Yuli tertawa kecil. "Berarti kamu harus terus temani aku ya, biar aku makin kuat." Dani langsung menggenggam tangan Yuli lagi, kali ini lebih mantap. "Aku mau temenin bukan cuma saat ibu kuat, tapi juga saat ibu lemah." Yuli menunduk malu, tapi tidak melepas genggaman itu. Hatinya hangat. Warung ramai, warga tertawa senang. Desa berubah jadi lebih hidup dari sebelumnya. Yuli menatap sekeliling, lalu ke arah Dani. Ia akhirnya sadar.
Balas dendam terbaik adalah sukses dan tetap baik hati. Dan ia sudah membuktikannya.